Jadi ayat ini berikutnya ayat 3 dari surat Al-Maidah menyampaikan bahwa ketika orang-orang Islam dihalangi untuk syiar dalam agama Allah, dihalangi mengunjungi Ka'bah, dihalangi untuk melaksanakan ibadah, orang-orang Islam tetap berjalan. Orang-orang yang beriman kepada Allah, halangan seperti itu tidak dijadikan masalah, justru dijadikan penguat untuk menambah ketaatan keimanan mereka kepada Allah. Ayat yang ketiga daripada surat Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Ini ayat yang terakhir turun. Kalau yang pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Nikmat yang paling besar orang-orang yang beragama Islam, itulah nikmat yang nikmat paling besar. Hanya sering disebut dalam mukadimah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Agama yang paling terakhir, agama samawi, adalah agama Islam. Berarti dengan kalimat ini sudah tidak ada kitab sesudah Islam, tidak ada nabi lain, tidak ada nabi dan rasul lain selain Nabi Muhammad. Berarti seandainya ada orang siapapun yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul, itu adalah apa? Tidak benar. Karena Pak Nabi Muhammad Nabi Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Kemudian kesempurnaan terhadap ibadah wasyariah. Jadi untuk ibadah apapun sudah disampaikan Allah lewat Al-Quran, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Jadi yang dimaksud ibadah itu adalah praktek syariah. Ini apa? Ilmunya, teorinya sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran. Berarti semua ibadah berkaitan dengan hal ibadah dan syariatnya, aturannya sudah tertera di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran juga masalah kesempurnaan hukum Allah tentang muamalah, tentang jual beli, ijarah dan lain sebagainya, disinggung dalam Al-Quran. Kemudian para ulama-ulama kemudian meneruskan dengan mengarang kitab-kitab fikih. Masalah munakahat, masalah hukum nikah dan sebagainya. Ini termasuk yang tersimpul dalam ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin
khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebakwangi yang senantiasa dimuliakan Allah, semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa hadir kembali di masjid di subuh ini dalam rangka melaksanakan subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga ini bagian daripada syukur kita kepada Allah. Semoga Allah menambah ketaatan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Semoga kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah senantiasa membungkus dalam amal ibadah kita, sehingga kita kelak termasuk orang yang kembali kepada Allah membawa predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini dengan kajian Tafsir Jalalain. Kemarin ayat 3 belum selesai Pak ya, masih dapat separuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faman ittalla fi mahamasatin ghayra mutajanifin li'is fa inna Allaha ghafurur rahim. Fala al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Al-yawma pada hari ini, al-yawma pada hari itu, ya Isa putus asa alladzina kafaru orang-orang kafir, putus asa min dinikum dari agama kalian, antar tatu ay antar tatu sungguh mereka mengharap kalian menjadi murtad, artinya keluar dari Islam, anwu dari agama Islam, ba'da ta'mihim setelah harapan besar mereka fidalika pada agama tersebut, lama ro'au min kuwatihi ketika mereka melihat
kekuatan orang-orang Islam. Untuk itu fala tahsyawhum wahsyawni, janganlah kalian takut kepada mereka, itu orang-orang kafir. Wahsyawni, dan takutlah kepadaku, kata Allah. Jadi ayat ini berikutnya ayat 3 dari surat Al-Maidah menyampaikan bahwa ketika orang-orang Islam dihalangi untuk syiar dalam agama Allah, dihalangi mengunjungi Ka'bah, dihalangi untuk melaksanakan ibadah, orang-orang Islam tetap berjalan. Orang-orang yang beriman kepada Allah, halangan seperti itu tidak dijadikan masalah, justru dijadikan penguat untuk menambah ketaatan keimanan mereka kepada Allah. Kemudian Allah memberikan motivasi, wahai orang-orang yang beriman, pada hari ini engkau tetap kuat dalam agamamu walaupun mereka berusaha semaksimal mungkin, mereka sudah putus asa. Karena apa? Melihat kekuatan orang-orang Islam dalam melaksanakan ketaatannya. Jadi pada ayat 3 An-Nisa ini juga menerangkan tentang apa? Keputusasaan orang-orang kafir setelah apa? Lamma ra'au min quwwati, setelah mereka melihat kekuatan agama Allah. Karena agama Allah senantiasa ditolong, diberikan pertolongan Allah lewat tangan orang-orang yang senantiasa cinta terhadap Islam. Untuk itu fala tahsawhum waksawni, janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada Allah. Ini menggambarkan bahwa boleh kita takut kepada selain Allah, tapi takutnya lantaran bukan karena bukan karena suatu hal yang menyeramkan kelak di akhirat. Ketakutan kita kepada sama manusia termasuk takut kepada orang tua, takut kepada atasan, hanya sebatas hanya sebatas urusan duniawi. Kalau kita takut kepada Allah, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, terutama urusan akhirat, takut kepada Allah karena nanti azabnya Allah, ancaman Allah lebih berat. Kita takut kepada Allah, kita ingat neraka. Kita takut kepada Allah kalau kita melaksanakan melakukan larangan, nanti siksanya Allah seperti apa. Akhirnya kita dalam hati kita takut kepada Allah, sehingga enggan tidak menerjang larangan Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, aku telah menyempurnakan lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian, ahkamahu, hukum-hukumnya agama, wa faraidahu, dan ketentuan-ketentuan din, falam yanzil, dan tidak turun apa hadzal ayah ba'da, sesudah kalimat sesudah ayat, ba'da, sudah hadil ayat, bentar dulu, falam yanzil, dan tidak turun, ba'da, sesudah hadil ayat, turun halalun wa haramun, halalun tentang hukum halal, wa haramun, dan hukum haram. Wa atmamtu, dan telah aku menyempurnakan alaikum, terhadap kalian, nikmati, nikmatku, nikmat Allah.
bi akmali dengan kesempurnaannya nikmat, wakilah diantaranya nikmat yang telah disempurnakan Allah, bidukhuli Makkah aminin, masuk Mekah dengan keadaan aman. Waraditu dan aku ridho, ikhtartu saya memilih lakum kepada kalian al-islama agama Islam, dinan sebagai agama. Jadi al-yaum ini ayat yang ketiga daripada surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat yang terakhir turun. Ayat ini, ayat al-yaum akmaltu ini ayat yang paling terakhir turunnya Al-Quran, turunnya wahyu. Kalau yang pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Nah, ini ayat yang terakhir turun. Ayat ini turun pas tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ketika ayat ini turun, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, ayat ini adalah ayat yang terakhir turun. Setelah Abu Bakar, Umar, terutama Sayyidina Umar dulu yang dikira itu dilihat garang, tapi mendengar Nabi menyampaikan kalimat ini, al-yauma akmaltu, pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian. Wahai para sahabat, pada ayat ini kemudian dicerna oleh sahabat Umar. Isinya seperti itu. Kalau agama sudah sempurna, ini prediksi Umar sebelum Nabi menyampaikan keterangannya lebih lanjut. Kalau Allah sudah menurunkan ayat agama sudah sempurna, berarti alias sudah selesai. Tugas kenabian sudah selesai. Tugas wahyu risalah berarti sudah apa? Sudah beres. Kalau sudah beres, sudah selesai, berarti tugas Nabi Muhammad sudah selesai. Kemudian Sayyidina Umar menangis. Mengeluarkan air mata terus nggak habis-habis. Ditanya, wahai Umar, kenapa engkau menangis setelah aku bacakan kalimat ini? Ya Rasul, saya mencerna kalimat itu, Allah menyampaikan isinya seperti itu. Kalau agama ini sudah sempurna kata Allah, berarti tugas engkau sudah selesai. Tugas engkau sudah rampung untuk menyampaikan risalah dan dakwah kepada kita semua. Kalau sudah rampung, berarti saya tidak akan tidak bisa banyak berkata kepada engkau. Nah, prediksi Sayyidina Umar itu tidak salah, tepat. Iya betul, Umar, ini adalah wahyu yang terakhir. Kalau ini wahyu yang terakhir, berarti sudah tidak ada falam yang zil ba'da halalun wa haramun, sudah tidak ada keterangan-keterangan hukum lagi yang turun kepada kita. Sudah enggak ada perintah, sudah enggak ada penjelasan ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh. Sudah, semuanya sudah tercakup dalam Al-Quran dari wahyu pertama sampai sekarang. Dan Allah mengatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama Islamlah sudah disempurnakan. Jadi menggambarkan bahwa agama Islam adalah yang sempurna, agama yang sempurna. Kemudian
wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan pula nikmat Allah kepada kalian. Makanya di antara nikmat yang paling sempurna, nikmat yang paling besar, kita dipilih Allah, manusia dipilih oleh Allah, mereka dijadikan orang-orang yang beragama Islam. Itulah nikmat yang nikmat paling besar. Makanya sering disebut dalam mukadimah, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat yang lain yang paling besar, waktu itu Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan aman, tentram, tidak ada perlawanan sedikit pun dari orang-orang kafir Quraisy. Di antara juga nikmat yang paling besar, orang yang dipilih Allah, dikehendaki oleh Allah, diberikan rezeki yang cukup sehingga bisa ziarah ke Mekah Madinah. Itu bagian daripada nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya yang paling besar. Untuk itu, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terus kita menambah rasa syukur kita. Dan Allah ridho Islam sebagai agama. Berarti mendengar kalimat ayat ini, agama yang paling terakhir, agama samawi, adalah agama Islam. Berarti dengan kalimat ini sudah tidak ada kitab sesudah Islam, tidak ada nabi lain, tidak ada nabi dan rasul lain selain Nabi Muhammad. Berarti seandainya ada orang, siapapun yang mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul, itu adalah apa? Tidak benar. Karena Nabi Muhammad Nabi Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Sudah enggak ada nabi lagi. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir, kitab suci yang terakhir, dan kitab tersebut merangkum apa yang diterangkan dalam kitab Taurat ada, apa yang diterangkan dalam kitab Zabur ada, apa yang diterangkan dalam kitab Injil ada, dalam Al-Quran hanya rangkuman. Karena Al-Quran adalah watammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla, watammat, dan sempurna kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu, alias Al-Quran, sidqa, dengan membawa kebenaran, membenarkan nabi-nabi terdahulu. Al-Quran sifatnya tasdikon, membenarkan wahyu terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Wa adla, kalimat Tuhan Al-Quran adalah adlan, dalam hukumnya memberikan keadilan. Maksudnya memberikan keadilan fil amri wan nahyi, dalam urusan perintah dan urusan larangan. Kemudian dalam kesempurnaan Islam yang disampaikan Allah lewat malaikat Jibril berupa Al-Quran sampaikan kepada Nabi, kesempurnaan tersebut yang menyangkut masalah akidah, masalah keyakinan dan masalah keyakinan akidah dirangkum dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu somad. Katakan Allahu ahad, Allah adalah Maha Esa. Allahu somad, Allah tempat bergantung, jangan bergantung kepada selain Allah. Kemudian kesempurnaan terhadap ibadah wasyariah. Jadi
untuk ibadah apapun sudah disampaikan Allah lewat Al-Quran, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Jadi yang maksud ibadah itu adalah praktek. Praktek syariah ini apa? Ilmunya, teorinya sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran. Berarti semua ibadah berkaitan dengan hal ibadah dan syariatnya, aturannya sudah tertera di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ada, di sunnah, di hadis-hadis Nabi. Karena apa? Allah memberikan petunjuk kepada para nabi dan rasul, pada manusia lewat nabi dan rasul, yaitu lewat kitab sucinya masing-masing. Karena kita umat Muhammad, petunjuk kita adalah Al-Quran. Yang kadang kita singgung dalam doa, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan kepada engkau Alkitab wal hikmah. Dimaksud hikmah itu apa? Ada mengatakan itu perilaku Nabi. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum, ya Allah utuslah kepada mereka seorang rasul, ya, seorang rasul. Karena kita sudah nggak ada nabi dan rasul, siapa yang Allah utus kepada kita? Yaitu orang-orang yang mendakwakan agama Allah, risalah Allah, lewat orang-orang yang faham terhadap ilmu agama. Kepada siapa? Kepada kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, lingkungan kita. Ya Allah utuslah kepada mereka supaya mereka bisa bisa baca Al-Quran. Ya Allah utuslah orang-orang yang mampu mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu Engkau. Ini doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim. Kemudian di dalam Al-Quran juga masalah kesempurnaan hukum Allah tentang muamalah, tentang jual beli, ijarah dan lain sebagainya, singgung dalam Al-Quran. Kemudian para ulama-ulama kemudian meneruskan dengan mengarang kitab-kitab fikih. Masalah munakahat, masalah hukum nikah dan sebagainya. Ini termasuk yang tersimpul dalam ayat ini. Famanitturra fi mahmasatin, faman barang siapa itturra dalam kondisi keterpaksaan, fi mahmasatin karena dalam kelaparan, ay mujaatin ila akli syai'in untuk memakan sesuatu, mimma dari barang hurrima alaihi yang diharamkannya, fa'akalau maka dia memakan, ghaira mutajanifin tanpa ada cenderung, ay ma'ilin sengaja, li ismin untuk berbuat dosa. Nah ini ayat 3 dari Al-Maidah. Yang terakhir hukum yang dikandung adalah apa? Kemarin ayat yang pertama kan larangan makan barang yang haram, larangan mengkonsumsi hewan-hewan yang diharamkan, makan bangkai, makan darah, kemudian makan apa kemarin Pak? Makan daging babi, makan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, kemudian hewan mati karena dicekik lehernya, kemudian hewan mati karena dipukul, hewan mati karena jatuh, hewan mati karena diterkam binatang buas, hewan mati karena berantem sama temannya sendiri. Nah itu semua kan nggak boleh dimakan.
Tapi famanit turra ghaira bagin, kalau kalian dalam keadaan kelaparannya karena darurat, terpaksa, enggak ada yang bisa dimakan, hanya itu. Nah, hanya itu. Jadi keluar hukum al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir dalam hukum dalam kaidah usul fikih. Boleh makan hal-hal yang diharamkan, yang dilarang itu, tapi dengan catatan lagi kondisi darurat. Tapi dengan catatan apa? Ghaira mutajanifin. Sebetulnya dia nggak senang, nggak suka. Kan makan itu kan larangan, kalau larangan dosa. Karena dosa itu larangan, tapi dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi darurat boleh, tapi dengan catatan apa? Tidak melampaui batas. Dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain, famanit turra ghaira bagin wala adin fala isma alai. Famanit turra, barang siapa yang dalam keadaan darurat, ghaira bagin, dan dia memang nggak suka, sebetulnya nggak suka, nggak mau, tapi memang adanya itu, ya itulah apa yang dulunya dilarang. Karena kesulitan, akhirnya timbul hukum yang dengan dengan adanya kesulitan yang sangat, akhirnya timbul kemudahan. Jadi dia tidak cenderung, memang nggak suka, walaatin, dan tidak melampaui batas, boleh makan tapi hanya sekedarnya saja. Nah, contoh umpamanya orang sudah kelaparan di hutan, orang pendaki gunung, kehabisan bekal, makanan nggak ada, duit habis, nggak ada warung, adanya makanan yang dilarang. Makanan yang dilarang di sini, dan terangkan bangkai secara fisik haram, nggak boleh dimakan. Kemudian yang secara non fisik itu halal, umpamanya di hutan nggak ada bekal udah habis, adanya umpamanya buah-buahan, padahal itu buah-buahan biarpun itu secara fisiknya halal, kan halal Pak ya, tapi karena itu bukan milik kita, kalau kita ambil jadinya haram. Gimana untuk menyambung umur, menyambung nyawa, gampangannya itu, agar kita ini kuat, fisik kita, kondisi kita kuat, emang adanya satu-satunya itu buah itu, kalau kita nggak makan nanti kelaparan. Nah, akhirnya al-masyaqqatu tajlibut taisir, karena kesulitan itu untuk mencari bahan makanan, emang adanya itu, ya akhirnya boleh, tapi dengan catatan hanya sekedarnya untuk ngisi perut. Nah, apalagi itu mangga yang fisiknya halal, bangkai pun, ya darah pun, kalau memang itu bisa memberikan tambah energi, penambah kehidupan, hukumnya boleh. Jadi termasuk hukum dalam Al-Quran itulah yang akhirnya barang siapa yang dalam kondisi susah, kondisi sulit, justru itu timbul kemudahan. Contoh umpamanya orang dalam keadaan puasa, kalau puasa makan haram, larangan, betul ya, larangan. Kemudian karena dia dalam keadaan sakit, nah sini timbul rukhsah, kemurahan, boleh meninggalkan puasa. Kalau dia puasa justru sakitnya tambah parah, akhirnya timbul rukhsah, boleh meninggalkan puasa, boleh makan, itu bagian daripada kemudahan.
Contoh umpamanya orang sholat, ya, orang sholat kemudian lupa apa? Lupa ngomong atau lupa salam. Dia beranggapan, dikira itu sholatnya sudah rampung, yang zuhur itu 4 rakaat sudah selesai, dikira udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, belakang subhanallah, berarti apa? Ditambah lagi rakaatnya. Sholat bagi orang-orang yang perjalanan jauh, yang tadinya sholat zuhur 4 rakaat, karena dia perjalanan jauh kesusahan, dikasih kemurahan, boleh diringkas jadi dua rakaat. Kemudian dalam kaidah yang lain juga ad-darurah tubihul mahdurah. Ad-darurah tubihul mahdurah, dalam keadaan darurat boleh melakukan hal yang dilarang, tapi dengan catatan wala isma alai, tidak melampaui batas, dan dia tidak sengaja berbuat dosa. Orang tidak sengaja, ya, orang tidak sengaja itu gugur daripada dosa, ya. Nggak sengaja, orang sengaja lupa, nggak sengaja atau lupa, itu dia gugur daripada dosa. Contoh umpamanya Pak Jadi lagi puasa, puasa malam sahur jam 4 sahur, pagi-pagi makan, dia lupa kalau itu dia lagi puasa. Diingatkan istrinya, Pak, bukannya lepas? Oh iya, lumayan dapat satu piring. Udah kenyang. Berarti apa? Lanjut puasanya, karena dia makannya itu tadi lupa kalau dia puasa, dan itu bulan puasa. Nah, itu bagian daripada termasuk kemurahan orang lupa atau tidak sengaja bisa gugur daripada dosa. Monggo. Ya, kopinya diminum Pak, kopinya Pak. Itu kita husnudzon aja Pak, kita husnudzon, ya, husnudzon bahwa hewan yang sembelih itu karena Allah, kita husnudzon. Cuman kita harus koreksi Pak, kita harus koreksi kalau membeli ayam potong di pasar, ya, nyambung nggak kira-kira Pak? Nyambung nggak? Lihat lehernya itu uratnya putus apa enggak? Kalau enggak putus berarti sembelihannya tidak sah, karena ayat ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, kesempurnaan Islami termasuk apa? Hal-hal yang menyangkut ibadah dan syariat. Syariat itu berarti apa? Tata cara praktiknya, gimana caranya orang itu sholat bener enggak? Orang sholat harus tata caranya harus wudhu lebih dahulu. Wudhu syaratnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang yang beriman, kalau engkau hendak sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai sikut, wa arjulakum, dan kakimu, ilal ka'bain, sampai mata kaki, famsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah sebagian kepala kalian. Itu hukum tata caranya, syariatnya seperti tata caranya orang wudu seperti itu. Begitu juga menyembelih hewan kurban harus
uratnya putus, tempat jalan napas, jalan makan harus putus. Walaupun masih ada ketinggal satu helai benang, itu berarti sembelihannya tidak sah. Kalau mereka mengatakan menyembelih atas nama Allah, kita husnudzon. Ya. Cuman kita yang perlu koreksi itu Pak Eko ya. Kita beli ayam, ya. Lain kalau kambing, sapi kita kan udah nggak lihat lehernya lagi kan. Kalau ayam sering kita lihat, makanya kita selalu pesan sama istri kalau pasar beli, lihat potongannya itu masih ada yang ketinggal, kalau tinggal bilangin sama orangnya. Ya, itu tahu banyak seperti yang disampaikan Pak Eko itu. Bagaimana kalau kita diantarin makan orang-orang yang notabene mereka makan makan masakan babi umpamanya, ya itu kan justru piring mereka, mangkok mereka, panci mereka tidak dibersihkan sesuai dengan secara Islam. Ya berarti kita husnudzon aja, kita lihat daunnya, oh itu piringnya bersih, ya udah nggak jadi masalah, itu Pak ya. Nyambung Pak Eko ya. Berarti Al-Maidah ayat 3 ini menyampaikan tentang tentang kesempurnaan Islam, sempurna dalam akidah, dalam ibadah, dalam syariat, dalam dalam muamalat dan dalam munakahat, bahwa wahyu Allah telah selesai, risalah Allah, tugas kenabian sudah selesai. Benar, setelah turun ayat ini 82 hari, ya 82 hari, enggak sampai hampir 3 bulan ya. 82 kalau 3 bulan berarti kan 90 hari Pak ya. Hampir 3 bulan, 82 hari Nabi wafat. Karena apa? Karena Nabi dan Rasul diutus ke dunia itu untuk menyampaikan risalah. Kalau tugas risalahnya sudah habis, ya sudah habis, berarti sudah habis waktunya untuk diberikan kesempatan, tidak lama baik Muhammad, tugasmu sudah selesai. Jadi setelah turun ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini adalah ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji yang terakhir, haji wada. 82 hari kemudian Nabi wafat. Kemudian yang terakhir di ayat yang ketiga ini adanya hukum keterpaksaan. Kalau lagi terpaksa, yang haram boleh dihukumi boleh. Jadi karena hukum terpaksa, karena doror, karena ada masakot. Cuman dalam masalah yang lain, kalau umpamanya ada dua masalah, ya ada dua hal yang membahayakan, contoh umpamanya Pak Jaini lagi jalan, pokoknya contohnya ini Pak Jaini aja ya, yang populer gitu. Kita lagi jalan naik motor umpamanya, di situ ada dua bahaya yang mengancam, ya mengancam keselamatan kita. Kita lagi jalan naik motor kencang, biasa anak muda kan naik motor kencang Pak ya. Kemudian ketika kita di jalan ada bahaya yang mengancam. Kalau kita ke kanan, ya kalau kita ke kanan, kalau kita lurus ada mobil, ya ada mobil, bahaya. Kalau kita jalan ke kanan ada apa? Ada orang. Kalau kita jalan ke kiri ada kambing umpamanya. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita jalur kencang terus ini, kita akan tabrakan dengan mobil. Kalau kita belokin ke kanan, setir kanan, pasti nabrak orang.
Kalau ke kiri nabrak kambing. Nah, berarti apa? Fa'alaikum bi akhofima, kalian mengambil yang resikonya lebih ringan. Yang lebih ringan berarti kambing. Gitu Pak. Harus apa? Kambing. Kalau enggak kita bahaya, orang tabrakan mobil bahaya. Kalau kita kanan nabrak orang bahaya, saya bahaya. Kalau kita kiri, oh berarti resikonya lebih kecil. Nah, sampai seperti idajtama'ad dororo ini. Nah, idajtama'ad dororo ini jika ada dua bahaya ini saat berkumpul, kita disuruh memilih yang lebih ringan. Karena kita nggak bisa menghindar. Kalau nggak bisa menghindar, suruh yang pilih yang lebih ringan. Jadi contohnya seperti itu. Itu semua adalah apa? Kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra, Allah mengendaki kalian supaya apa? Diberi kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak mengendaki kalian apa? Susah. Nah, jadi walhasil apa? Yang mudah tapi apa? Sesuai dengan aturan. Fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah itu ghafurun lahu ma'akala, memberikan ampunan terhadap apa yang dia makan, yang dimakan. Karena apa? Karena terpaksa, karena darurat, itu mendapatkan ampunan oleh Allah, dimaafun. Rahimun, Allah maha menyayangi, Rahman Rahim. Rahim ini apa? Sifat Allah, kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang beriman saja kelak di akhirat. Jadi Allah mengampuni, Allah maklumi fi ibahatihi, dari dalam hal apa? Membolehkan makan yang dilarang karena dalam keadaan terpaksa darurat. Bikhilafil ma'ili li ismin, lain orang yang memang sengaja berbuat dosa. Takoti itoriki, seperti apa? Begal. Sekarang kan begal lagi merajalela apa ya? Tidak tahu lah dari mana ya, dari apa? Dari berita, dari YouTube, dari medsos. Jadi apa? Takot itorik orang yang memutus di jalan. Maksudnya apa? Ya begal, orang yang maling di jalan. Wal baghi, masalan pemberontak. Karena itu semua apa? Sengaja berbuat dosa, mencari keuntungan sendiri, mencari keuntungan sendiri gimana? Mereka berdosa mengambil hak orang lain tanpa apa? Tanpa ada maksud, tanpa ada hajat, tanpa ada hukum darurat. Mereka mengambil hak orang lain dengan cara memaksa. Fala yahillahu al-aqlu, yang mereka itu apa? Tidak diperbolehkan, tidak halal bagi mereka. Karena apa? Berbuat dosa dengan sengaja. Lain kalau dia berbuat dosa tapi tidak sengaja, itu diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin contohnya banyak, orang berbuat dosa tapi perbuatannya itu tidak dia sengaja, apa? Dia tidak sengaja. Contohnya melihat aurat lain jenis yang auratnya itu kalau kita lihat haram boleh, tapi kalau lihatnya nggak sengaja, nah, malah halal loh. Pak Eko udah tahu. Bukan dari halal, itu apa? Bonus. Tapi kalau diulang lagi, wah, ini ya enggak boleh. Makanya kalau kita nggak sengaja itu istilahnya apa? Hukum dosanya gugur. Innallaha ghafurur rahim. Yas'alunaka madza ukhilla lahum wallahu a'lam bissawab.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadil jamaah min alil ilmi wa alil iman wa alil taqwa wa alil ibadah wa alil quran wa alil rizki wa alil du'a wa alil khair wa la tajalna wa iyaw min alil sali wa dhahir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu